warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sarnubi. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS USB filial MTS Negeri 1 Batam dan tercatat sebagai mahasiswa LPTQ Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 230311708117. Pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024, akan mempraktekkan video uji kinerja dengan materi sholat berjamaah. Ini ketentuan sholat Jumat. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu kembali dari pekan lalu dan mudah-mudahan semuanya sehat. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih mengawali khutbah kita hari ini. Mari sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas pembelajaran kita berikutnya, pertama kita berdoa. Mohon ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. استعذ دعاء قبل التعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni taqdim masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah membacakan doa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kita diberikan kesehatan, kemudian kita dibukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Baik, berikutnya Bapak akan cek kehadiran kalian semuanya. Abel Salma Rehana, Amena Zarifa, Arifah Rizkia, Asifa Nadira, Aska Laila Jamil, Claudia Arlen, Edwin Hafiza Bahar, Fauzil Yazid, Paras Dawi, Fitri Aulia, Haikal Mirza, Ilyas Galuh, Yasmaida Syarifah,
Jessica, Mirza Ramadhanu, Hadir Pak. Muhammad Adil Fairuz, Iya Pak. Muhammad Abdul Rashid, Hadir Pak. Muhammad Zakwan, Hadir Pak. Muhammad Zafran, Najwa Eka Maharani, Naswa, Nindya, Nazwa, Nur Aisyah, Rafasha, Hadir Pak. Raka, Hadir Pak. Randy, Sartika, Sofia, Tata Azhara, Zahratul Syifa. Sakit ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Wafala, Zakia, Zerin Alia, Zehra Alia. Baik, alhamdulillah hari ini kita 99% hadir. Yang satu tidak hadir, beliau sakit. Mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Dan kita semuanya tetap sehat. Ya, makanya kita harus saling mendoakan agar teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, anak-anakku, pembelajaran kita hari ini adalah sholat berjamaah yang pelaksanaannya di dalamnya ada khutbah, yang mana khutbahnya dilaksanakan 2 kali dan pelaksanaannya sebelum sholatnya dilaksanakan, khutbahnya dilaksanakan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita masuk ke sini, Bapak ingin mereview kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Baik, sholat yang dikerjakan bersama-sama terdiri dari 2 orang atau lebih, kemudian salah satu. Oke, itu adalah review kita tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu ada banyak macamnya. Di antaranya adalah sholat yang di dalamnya ada khutbah, yang diiringi pelaksanaannya dengan khutbah. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu sholat berjamaah, sholat wajib yang dilaksanakan di dalamnya tidak ada khutbah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah yang wajib, tetapi di dalamnya ada rangkaian khutbah. Namanya adalah sholat Jumat yang dilaksanakan pada hari apa? Jumat. Pada waktu zuhur. Ya, pelaksanaannya sama dengan waktu zuhur. Dan khutbah juga dilaksanakan sebelum sholat dikerjakan. Ini adalah pelaksanaan sholat Jumat. Ya, bukan mengganti sholat zuhur pelaksanaannya. Nah, bagi yang perempuan, sholat Jumat itu tidak wajib. Bagi siapa saja selain perempuan tidak wajib. Anak-anak itu nggak wajib sholat Jumat. Nah, mudah-mudahan di sini nggak anak-anak lagi. Perempuan, anak-anak itu bukan golongan yang wajib mengerjakan sholat Jumat. Nah, terkait dengan itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana siswa dapat melaksanakan nilai-nilai hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Yang mana kemarin kita sudah pelajari bahwa hikmah sholat berjamaah itu diantaranya adalah yang pertama apa? Menguatkan, menjaga tali silaturahmi. Itu salah satunya. Begitu juga dengan sholat Jumat. Orang muslim laki-laki berkumpul di masjid melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mereka saling bertemu, saling bersalaman, bertatap muka, dan terjagalah tali silaturahmi di antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum Bapak lanjutkan materi tentang sholat Jumat, kita akan dengarkan dulu penyampaian
materi sholat Jumat berikut ini, dan nanti silakan dicatat per kelompok masing-masing apa saja yang menjadi ketentuan pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Paham tuh? Baik, kita ambil semangat dulu. Semangat pagi. Baik, kita saksikan video berikut ini tentang pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Silakan didengarkan. Salam aswad NKRI harga mati. Silakan diperhatikan. Aswad itu maksudnya berarti ya ini pelaksanaan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini akan butuh seperti apa? Semua surah Al-Jumat disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggallah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi jika kamu mengetahui. Surat Quran Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, hari kita akan belajar mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat atau Jumatan ya, itu Jumatan ya. Pokoknya merupakan sholat Jumat, yaitu wajib ya bagi setiap laki-laki Muslim yang sudah balik dalam keadaan sehat dan tidak sedang bepergian. Secara umum tidak ada perbedaan antara pelaksanaan ibadah, yaitu sholat Jumat ya, warga NU dengan umat Islam lainnya. Akan tetapi dalam beberapa hal terdapat perbedaannya, terutama dalam tata cara pelaksanaannya. Apa saja perbedaannya? Ya, kita lihat pertama mengenai adzan Jumat. Ya, adzan Jumat di masjid-masjid tempat warga dan ulama menunaikan sholat Jumat itu ada dua kali adzan ya. Pertama, adzan yang dikumandangkan ketika masuk sholat waktu zuhur, dan yang kedua setelah khatib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya kan apa? Dari yang muadzin ya, biasanya kan Bilal dia akan memulai juga kan adzan kedua ya, sebelum memulai pembacaan khutbah. Adzan yang kedua inilah yang berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW sampai pemerintah Khalifah Umar bin Khattab, sedangkan adzan pertama berlangsung sejak masa pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi ternyata ya memang sudah dari zaman dahulu ya, sudah Rasulullah juga sudah melaksanakan ini. Jadi kalau itu, nah kalian harus punya ini ya. Dalam hal ini kita Tanwirul Qulub terdapat keterangan yang menjelaskan. Falamma kafara an-nasu fi ahdi Utsman bin Affan amarahum bi adzan akhar 'ala az-zawri wastamarra al-amru ila zamanina hadha wa hadha al-adzan alaysa min al-bid'ati li'annahu fi zaman al-khulafa'i ar-rasyidin yaqulu sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Nah, artinya apa? Ketika orang sudah semakin banyak ya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, maka beliau memerintahkan untuk mengembangkan adzan lain di Zawra, dan yang demikian itu tetap berlangsung sampai sekarang. Adzan tersebut tidak termasuk bid'ah karena telah menjadi pada masa terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin.
sesuai dengan sabda Rasulullah, kalian harus berpegang teguh. Baik, yang pertama yang kita ketahui dari materi ini adalah sholat Jumat dalam pelaksanaannya itu tidak ada yang berbeda. Ya, dalam pelaksanaan tetap sama, hari Jumat sama. Semua umat Islam, aliran apapun itu, pemahaman dalam agama Islam sama. Sholat Jumat tetap di hari Jumat. Nah, yang berbeda itu adalah dalam tata cara pelaksanaannya itu. Contoh yang tadi disampaikan bahwa yang pertama sholat Jumat itu kan ada azan, ya kan? Ada azan pertama dan ada azan yang kedua. Azan yang pertama itu adalah menunjukkan, menyampaikan kepada kita bahwa sholat Jumat telah masuk waktunya. Oke? Kemudian setelah itu nanti ada azan yang kedua. Azan yang kedua itu adalah menandakan bahwa khotib akan segera naik ke atas mimbar. Khotib sudah ada di atas mimbar, ya. Itu azan yang kedua. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ada satu pemahaman lagi bahwa sholat Jumat itu satu kali azan saja. Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, maka dia azan. Satu kali aja. Nah, kita yang mayoritas Nahdlatul Ulama itu melaksanakan sholat Jumat itu dengan 2 kali azan. Oke? Baik. Berikutnya adalah ini sudah disampaikan oleh para ulama dalam berbagai macam literatur yang memberikan gambaran kepada kita bahwa ini pernah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, yakni di zaman para khalifah, ya, khulafaur rasyidin. Oke, itu yang harus kita ambil poin penting. Berikutnya Dengan sunnah ajaran Buddha, sunnah khulafaur rasyidin. Nah, istilah yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ini tidak dipukuli oleh para sahabat yang lain, bahkan sudah menjadi ijma, ya, kesepakatan para ulama ijma itu, ya. Kemudian di kalangan mereka tidak ada yang menolaknya. Dalam kitab Al-Mawadi Al-Ladiyah disebutkan juga summa inna fi'la Utsman radhiyallahu anhu kana isma'an subuti karena la yunkiru lahu artinya akan dilakukan semua semua, ya, kata ulama. Para sahabat kembali telah menentang kebijakan tersebut. Nah, perbedaan apa nih? Yang kedua adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ya. Sholat qobliyah berarti sebelum melaksanakan sholat Jumat, dan ba'diyah adalah sholat Jumat sudah benar, qobliyah bihafat ini yang artinya diberikan waktu untuk dijadikan kemudian sholat 2 rakaat. Hadis Abdullah bin Zubair itu marfu hadisnya, ya, yang menyatakan bahwa tapi tidak sebelum sholat subuh itu dilaksanakan adalah 2 rakaat sholat sunnah qobliyah, ya kan. Sholat Jumat kan tadi termasuk sholat apa? Jadi, ya, 2 rakaat itu bisa ba'dah setelah melaksanakan sholat Jumat. Dasarnya hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'in." Jika salah seorang di antara kamu sholat al-muhadzab, Imam Malik berkata, "Fi sunnatil jum'ati ba'daha." baik, itu adalah yang ketiga, bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu dalam aturannya adalah semuanya sama, namun dalam pelaksanaannya akan berbeda-beda karena berbeda pemahaman dalam mengambil dasar atau dalil dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu sendiri. Oke, nah berikutnya yang perlu Bapak sampaikan kepada kalian semua adalah
bahwa sholat Jumat itu dan sholat yang lain itu rukunnya sama. Ya, sholat berjamaah itu sama rukunnya, tidak ada yang berbeda. Yang membedakannya hanyalah tadi apa? Karena dia di dalamnya ada khutbah. Ya, diawali dengan dua khutbah yang dibacakan oleh khotib dalam pelaksanaannya. Nah, sehingga dia menjadi berbeda. Baik. Berikutnya apa saja syarat seseorang untuk ditunjuk atau dijadikan sebagai khotib atau sebagai imam. Nah, kita pernah membahas di dalam materi sholat berjamaah ada syarat menjadi imam, ya kan? Nah, yang pertama apa? Apa syarat menjadi imam yang pertama? Dewasa. Ya, Islam, pasti ya. Nah, Hafalannya banyak. Nah, ya, ini sudah kita pelajari. Yang pertama, seseorang yang harus menjadi imam itu hampir sama dengan orang yang menjadi khotib. Yang pertama yaitu dia mestilah mengetahui ajaran Islam. Nah, ketika dia menjadi khotib, menyampaikan materi khutbahnya, tentu dia sudah memahami ajaran Islam. Yang kedua apa? Mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat dan hal-hal yang berhubungan dengan khutbah. Maka menjadi khotib, menjadi imam itu tidak gampang. Berikutnya adalah dia mesti harus memiliki hafalan yang banyak, yang baik, bacaan Al-Qur'annya fasih. Jangan sampai ketika dia menjadi khotib, menjadi imam, bacaannya tidak fasih. Nah, berikutnya adalah tentu mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa atau balik. Dia sudah menjadi ketentuan bahwa seorang yang dewasa sudah balik, maka dia boleh untuk menjadi imam atau menjadi khotib. Berikutnya adalah memiliki budi pekerti yang mulia. Orang yang menyampaikan materi khutbah itu, menyampaikan hikmah-hikmah dalam agama itu mesti harus punya budi pekerti yang baik, yang mulia. Bagaimana mau menyampaikan sementara dia sendiri tidak mengerjakannya? Nah, ya kan? Tidak dibenci oleh para jamaah. Nah, menjadi khotib itu jangan sampai dibenci ya di jamaah, nggak boleh. Nanti khotibnya turun dari mimbar, nah jamaahnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik karena dia tidak suka atau benci. Berikutnya adalah fasik atau senantiasa melakukan dosa-dosa, nggak boleh. Selanjutnya suaranya bagus menyampaikan itu. Ketika orang mendengarnya enak, ya kan? Sedap di telinga. Jangan sampai ketika didengarkan telinga kita jadi nggak sedap. Nah, itu tidak baik untuk seorang khotib. Nah, ini bagian daripada syarat menjadi imam itu hampir sama dengan syarat menjadi khotib. Ya, baik. Semangat pagi. Pagi. Ini adalah materi tentang sholat Jumat dan dia bersambung dengan materi sholat berjamaah. Oke? Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian semua untuk menuliskan kesimpulan-kesimpulan dari yang sudah disampaikan materi tadi tentang sholat Jumat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Silakan ditulis materi yang berkaitan dengan sholat Jumat yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat.
Nanti masing-masing kelompok silakan menyampaikan ke depan perwakilannya. Oke, silakan dikerjakan. Jadi yang berkaitan dengan jumlah rakaat, ya kan, itu ditulis dalam diskusi kelompok yang berkaitan dengan sholat Jumat, ya. Oh ya ya. Ya ya. Ini mas. Jangan jumlah. Baru tanda minimal ya. Baik, Bapak rasa cukup dan nanti setelah diskusi kelompok silakan
maju perwakilan dari kelompok ini dua. Kita perhatikan apa yang disampaikan. Baik, kita dengarkan bersama. Suaranya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan kesimpulan, saya akan memperkenalkan diri. Saya Tata Azhara dari kelompok 1. Baik, saya akan membaca kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sholat Jumat berbeda dari sholat wajib lainnya karena memiliki khutbah dan hukumnya. Fardu ain bagi laki-laki yang sudah balik, terus khutbahnya 2 kali, azannya juga 2 kali. Mempunyai 2 rakaat sholat, dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu zuhur. Minimal jumlah makmumnya ada 40 orang, dan terakhir khutbah 1 dan 2 dilaksanakan setelah azan kedua. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2, silakan maju. Perwakilannya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi berkaitan dengan sholat Jumat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Fenisa dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi kaum laki-laki Islam yang sudah balik. Dilaksanakan pada hari Jumat, azan dikumandangkan sebanyak 2 kali. Sholat Jumat telah sampai pada waktunya. Saat khatib naik ke atas mimbar, sholat dilaksanakan selesai khutbah. Minimal jumlah makmum 40 orang. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kelompok 3, silakan maju. Baik, kita dengarkan bersama kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ramadan Oasi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok 3. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi setiap laki-laki muslim yang sudah balik dalam keadaan sehat dan tidak bepergian. Landasan perintah sholat Jumat terdapat pada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Di dalam sholat berjamaah terdapat 2 azan menurut NU atau Nahdlatul Ulama. Azan pertama dikumandangkan sebagai tanda dimulainya waktu sholat Jumat. Azan kedua dikumandangkan sebagai tanda bahwasannya khatib sudah menaiki mimbar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 4, terima kasih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadal Ahmad dari kelompok 4 akan menjelaskan kesimpulan dari sholat Jumat. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat. Sholat Jumat dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Sholat Jumat memiliki hukum wajib ain bagi setiap muslim laki-laki atau pria dewasa yang beragama Islam. Sholat Jumat memiliki khutbah sebanyak 2 kali. Mungkin segitu saja saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok 5. Silakan maju perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi dan bincang-bincang kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2 khutbah dan 2 adzan. Sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur dan terdiri dari 2 rakaat. Sholat Jumat fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balik. Perintah sholat Jumat terdapat pada Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Berikutnya kelompok 6. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nadia. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat Jumat berbeda dengan sholat yang lain karena terdapat khutbah di dalamnya. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi laki-laki muslim. Dalilnya terdapat pada surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam pelaksanaannya pada azan pertama, sholat Jumat sudah masuk waktunya, dan azan yang kedua, waktu akan segera naik ke atas mimbar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 dan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan ringkasan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, ada beberapa hal yang ingin Bapak tambahkan terkait dengan materi yang sudah kalian simpulkan dalam diskusi kelompok. Tadi ada yang menyampaikan bahwa surah dasar atau dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, yang berbunyi itu adalah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan kepadamu untuk sholat di hari Jumat, maka kerjakanlah sholat tersebut dan tinggalkanlah jual beli. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sholat Jumat itu wajib. Itu yang pertama, kesimpulannya. Yang kedua, sholat Jumat itu dilaksanakan oleh laki-laki yang sudah balik, sudah terbebankan dengan hukum syariat agama. Nah, pengecualian bagi perempuan dan anak. Kemudian ini menjadi ketentuan yang harus kita laksanakan. Kesimpulan yang ketiga dari apa yang kamu sampaikan tadi adalah bahwa sholat Jumat itu menempati waktu sholat zuhur. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4 ya. Saat tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Tergelincir itu lewat sedikit dari tengah-tengah bumi. Itu namanya tergelincir. Itu menandakan waktu sholat Jumat sudah masuk. Oke, berikutnya sebagai kesimpulan adalah bahwa sholat Jumat itu tidak boleh ditinggalkan bagi orang-orang laki-laki dewasa, kemudian tidak ada halangan apapun untuk dia mengerjakan ibadah sholat Jumat. Baik, sebelum Bapak tutup pertemuan kita hari ini, sebagai refleksi bagi kita semua bahwa sholat Jumat yang pertama merupakan hukumnya fardu ain yang di dalamnya diwajibkan bagi setiap orang laki-laki yang muslim, yang dewasa, yang sudah akil balik, sehingga dia tidak boleh ditinggalkan tanpa ketentuan yang jelas. Bahkan agama kita mengancam kalau sampai 3 kali meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ada ancaman khusus bagi mereka. Oleh karena itu, kita terutama yang laki-laki jangan pernah tinggalkan sholat Jumat. Yang perempuan
tidak wajib bagi mereka sholat Jumat. Tapi mereka wajib mengetahui bahwa sholat Jumat itu wajib. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan. Oke, baik dong? Baik, untuk hari ini Bapak rasa cukup dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mampu dan kuat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, terutama bagi laki-laki. Thank you banyak-banyak untuk kita semuanya. Mohon maaf dan kepada Allah kita meminta ampunan. Mudah-mudahan kita sehat dan ketemu lagi di pekan depan. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih dan silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Ista'id doaun ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam